Hey, halo semuanya, I'm back. Oke, jadi pada kesempatan kali ini aku ingin bikin video part 2 dari video sebelumnya. Jadi mungkin beberapa dari kalian juga belum tahu apa sih maksud video part 2. Jadi pada video sebelumnya di sini lucunya tuh kalian bisa lihat sendiri, sorry. Oke, aku recording video tentang SolidWorks juga dengan durasi 1 jam 20 menit. Dan ternyata mic-nya mati gitu. Oke, jadi pada video kali ini aku udah lihat ngecek di sini, ini udah ada suaranya dan ya kita lanjut aja ke materinya. Jadi di sini aku ingin menjelaskan beberapa gambar eh, yang akan kita kerjakan. Di sini ada 4 di antaranya. Nah, itu udah 4 dan juga 2 sisanya ada di sini. Oke, biar cepat mungkin langsung aja. Oke, ini udah di set. Dua. Hari ini gimana ya? Kita kembali ke part 7. Oke, langkah pertama jangan lupa seperti biasa kita pilih MMGS, kemudian ke top line, pilih ini, dan pada ini kita bikin 2 lingkaran seperti ini, kemudian garis bantu ini. Oke, garis bantu yang pertama ini kita bisa lihat di modul set kembali seperti sebelumnya. Set 152, 130, 38, dan juga 70. Sorry. Pencet kita geser aja, tugasnya ke sana. 138, kemudian berapa? Oke. Dah. 130, 152. Iya guys, usahain kalian kalian taruh serapi mungkin karena ini nanti yang akan dibaca oleh desain apa kita bukan desainer yang menghasilkan membuat produk ini gitu istilahnya apa ya, itulah. Oke, garis yang kedua ini diubah jadi garis bantu seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan garis bantu seperti ini. Sorry, mungkin di sini aku udah sedikit tidak muat untuk menjelaskan, tapi aku usahain tetap jelas kok menjelaskan. Oke, di sini kita langkah pertama akan membuat garis yang dengan jari-jari 30 ini. Oke, nah alat yang akan kita gunakan adalah center arc ini. Kalian pilih garis ini, garis bantu lingkaran kedua ini, kemudian kalian tarik garis seperti ini. Oke, seperti ini aja. Kemudian kalau sudah kalian pilih ini, kalian tulis 30. Nah, jika udah kalian kembali, kemudian kalian pilih lagi 3 arc point, kalian pilih sampai lingkaran dalam. Ini bebas 90 cuma 14 sebenarnya, soalnya nanti juga berubah. Dan ini kalian ubah menjadi 5. Nah, itu kan udah kecil tuh. Nah, mungkin di sini nggak dikasih tahu, tapi itu sebenarnya 5 guys ya. Ini 5 dan ini juga 5. Oke, lanjut. Ini kalian pilih ini dan kalian tekan. Nah, di video kali ini tuh ada yang uniknya itu di sebelah situ ya teman-teman. Jadi ini ada fitur di relation ini yang kita gunakan itu fitur tangan ini. Jadi supaya si garis ini dan garis ini tuh nyatu gitu. Kemudian juga ada yang kedua yaitu misalkan ini dan ini kita gunakan condition. Condition dan apa itu?
coincident. Oke, itu. Nah, jika udah, kalian lanjut ke ini berikutnya. Kalian pilih titik yang ini lagi, kemudian kalian tarik garis di sini. Kalian tarik garis seperti ini. Sekali center arc. Buat garis seperti ini. Kemudian jangan udah, apa-apa. Kalian tarik ini. Nah, ini kalian keluarkan ke dalam. Ini juga sama. Kalau buat ini gini aja. Kemudian buat ini juga tadi tuh ini 5. Ini juga 5. Tapi yang atas itu di 40. Oke, jadi ini ada di 40. Nah, Bang, kok bentuknya masih aneh? Karena kita akan menggunakan yang tadi aku bilang. Kita akan menggunakan dynamics. Ini dan ini. Dynamics. Dan ini juga. Oke, kenapa garis sama ini juga nyatu ya? Kira-kira kenapa? Yo, oke. Mungkin di bagian ini harusnya bentuknya seperti ini, teman-teman. Kita sedikit perbaiki. Nice. Kemudian ini kan ada 5. Kan harus dapat. Nice. Ini kita nice. Tapi garis ini sendiri. Oke, sepertinya harus kita hapus terlebih dahulu. Kemudian ini. Emang rada ribet, guys ya. Maaf ya, aku kurang juga. Nah, ini baru benar. Nah, misalkan ini udah jadi ya, teman-teman. Kalian pilih bagian ini apa? Bagian ini, linear skirt pattern, tapi kalian pencet panahnya aja karena yang kita pakai adalah circular skirt pattern. Nah, kemudian kalian pilih titik tengah ini, bagian parameternya. Set, kemudian entitasnya ini, baru kalian pilih 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, maka gambar akan otomatis seperti ini. Oke, lanjut kita buat persegi yang di tengahnya. Set, kita paskan dan udah. Nah, ya, teman-teman jangan lupa ini sama ini tuh jangan. Nah, ketika mengukur tuh jangan gini ya, usahain nah miring seperti ini karena ukuran tuh kalian bisa lihat ini berbeda gitu. Oke, lanjut. Ini sama ini harusnya udah di coincident. Nah, dan dia akan langsung full define. Nah, untuk sketsa yang pertama sudah selesai. Jadi di sini kita belajar tentang penggunaan dari circular sketch pattern ini. Sorry ya kalau aku ngejelasinnya kurang jelas. Ini yang sedikit terburu-buru dengan mengejar waktu. Jadi mohon maaf ya. Oke, kita lanjut ke sketsa yang kedua. Jadi di sketsa yang kedua ini kita bisa lihat di sini ada 3 lingkaran. Nah, yang menarik kalian bisa lihat di sini ada 5 lingkaran. Kita akan gunakan teknik yang sama. Oke, sepertinya kita udah selesai.
atau di top line ini udah MGS. Oke, satu, dua, tiga. Oke, kita lihat lagi ukuran pertama 80, 100 dan 120. Jangan lupa ini yang rapi ya. 80, 100 dan 120. Kemudian kalian pilih yang kedua, kemudian kalian ubah menjadi garis bantu. Nah, karena jika sudah, kalian buat garis bantu terlebih dahulu, seperti ini, dan garis bantu seperti ini. Karena nggak apa-apa kalian mau tambahin garis bantu kiri dan ini. Nah, tapi di sini kita butuh garis bantu yang ke bawah seperti ini. Oke. Nah, kemudian kalian zoom. Nah, kalian pilih bagian titik ini, baru kalian buat lingkaran. Nah, seperti bagian ini 20, luarnya 30. Oke. Ini 30, dalamnya 20. Oke. Jika udah, kalian pergi ke jangan dulu. Jangan dulu, santai. Jika sudah, oke, kalian pilih ke bagian circular lagi, kemudian kalian pilih titik tengah, pilih ini, dan pilih ini. Nah, kemudian kalian trim, biar cepat aku pakai lasso, sama aja tante. Oke, trim lagi, dan gunting aja, seperti pada modul tadi, yang itu nggak boleh. Oh ya teman-teman, tolong diperhatikan juga ketika nge-trim ini, jangan seperti tadi kejadian lagi, karena nanti hasilnya bakal tidak sesuai. Jadi kita cuman memotong garis-garis. Coba mati kan saya. Oke, sorry, aku nggak fokus. Oke, kembali lagi ke sini. Aku lupa ini. Nah, karena di gambar ini di sini ada 5, jadi kalian tambahin dulu jumlahnya di sini. Nah, seperti itu ya, sorry ya. Oke, sedikit bentar. Sedikit ini. Oke. Kemudian trim, potong, kalau punya kalian bisa digeser ini ya, misalkan di slide begini itu mending yang begitu guys ya, udah lebih cepat. Tapi karena di sini saya nggak tahu cara mengaktifkannya, jadi mohon maaf kalau misalkan video ini cukup lama di bagian trim ini dan membuat kalian bosan. Juga saya harap penilaiannya tidak menggunakan AI lagi, karena mungkin dia akan marah ketika saya menjelaskan melakukan ini sambil menjelaskan. Oke, ini bagian ini sini pindah aja. Ini udah fully define. Oke, selanjutnya kita buat bagian bawah. Nah, di sini kalian bisa lihat ada 45 derajat dan juga. Nah, saran saya biar lebih mudah tuh kalian langsung aja yang ini kita jumlahin aja di 165 seperti ini. Alasannya adalah di sini. Jadi ketika kita membuat ini, nah itu akan lebih mudah.
Kenapa? Nah, ini sini konsiden. Nah, dia akan apa ya? Lurus gitu. Si garis bantunya. Berbeda kalau misalkan kita buat lingkarannya gini, misalkan pasir, set. Nah, terus kita pilih ini menempel ke sini. Mungkin, nah tuh sebenarnya kita sesuaikan misalkan ininya. Tapi ketika kita kasih begini, terus kita ubah di 60, kok bisa? Oke, bisa berarti ya. Tapi kalau biasanya di sebelumnya itu, nah masih bisa begini minusnya. Jadi aku sih nggak nyaranin. Tapi nggak apa-apa, masih bisa kok kalau kalian mau nyoba. Oke, lanjut. Ini tuh di 8, kalau nggak salah. Ya, 8. Dan juga kita turun. Nah, lanjut ke membuat lingkaran. Kalian pilih titik ini, set, dengan radius 17-an. Oke. Pilih ini, kalian mirror aja. Oke, aman. Oke, jika sudah kalian pilih garis ini, kalian pilih titik ini ke titik ini, dan kalian bagian atasnya juga membuat seperti ini. Kemudian kalian pilih garisnya, kalian pilih ke sini, kalian tengah ini juga, ini sama ini juga. Eh, oh iya, ini tuh nggak boleh terhubung dulu guys. Konsennya hapus dulu. Konsennya hapus dulu. Jadi langsung ini sama ini, dengan ini sama ini, dengan baru ini sama ini tab function. Nggak bisa. Dia otomatis gini ya. Oke, sepertinya memang harus ini. Kemudian ini. Oh, tadi aku pakai gitu ya. Dan di sini ini aku tangan sama ini juga. Tangan. Kemudian dari sini itu 45. Buat sementara udah. Kita lanjut membuat garis ini. Ini kemudian ini sama ini kita equal tinggal yang sama mana kemudian buat dari sini sama dari sini dengan harusnya guys garis ini tuh
ada titik tengahnya itu di mana ya? Oke, dia masih bisa di hmm, masih datanya. Oke, sepertinya ada jangan begitu. Kita coba pakai ini lagi. Jika udah, kalian pilih ini sama ini. Kalian pergi ke mirror. Bisa kita mirror dulu. Pilih benda yang akan kita mirror. Baru pilih titik garis tengah ini. Dan kemudian ini jarak ini ke sini adalah di oke. Considernya harus pada dimatiin terlebih dahulu ya teman-teman. Consider dulu, kemudian baru kita ubah. Kode mana ya? Simetri. Oke, ini udah simetri. Oh, tapi ini sama itu terus bisa diubah. Oke, kita coba ini dulu aja deh. Ini sama ini kita hapus dan kita coba bisa. Oh, berarti emang equalnya dulu harus penting guys. Sorry ya. Oke, kita udah. Ini juga harus poin. Ini juga udah. Itu terhubung ke sedikit. Curiga. Nah, ini kan. Oke, sorry teman-teman, aku rada diam. Rada 30. Nah, bagusnya itu seperti ini teman-teman. Jadinya dan ini barusan ini kita pengen mudah. Garisnya juga kita baru konsisten. Dan ini juga sama. Kita pengen sama. Kita coba baikkan.
Oke, seperti ini deh. Oke, pilih dari sini sama ini, kita konsep. Nice. Jadi untuk gambar kedua seperti itu teman-teman, kita lanjut ke gambar yang ketiga, ke gambar seperti ini. Oke, kita langsung aja control ini. Oke, jangan lupa di PMMCS stop plan bagian ini, pilih ini. Kalau nggak salah di sini tuh kita butuh 4 lingkaran, kalau nggak salah ya, seperti ini. Kemudian 1, 2, 3, oh enggak, tiga, satu lingkaran kecil di berapa ini, 30, yang ini tuh pakai benang yang ini, 30, terus ini di sini 80, radiusnya dari 160, 160, ini 30, satu lagi di angka 45. Ini kita nggak butuh, lihat aja. Kemudian yang ini sama yang ini kita ubah menjadi garis bantu. Baru karena kita, nah ini sebagai patokan, kita bikin garis bantunya ke bawah. Jadi kita ngerjain bagian yang dulu. Nah ini kita pakai satu aja. Set, garis bantu kedua. Di sini radiusnya 10. Kenapa repet banget ke situ guys? Nah ini, nah itu 10. Jadi kalau secara diameter dia 20. Baru ke ini yang kedua itu di 10. 10. Oke, udah. Kemudian kalian tinggal buat garis seperti ini. Oke. Kemudian kalian pilih kedua garis ini, kalian equal. Kemudian kalian pilih garis ini, kalian simetris. Nah, kemudian, dia itu akan otomatis seperti ini. Nah, di video sebelumnya aku menjelasin kalau misalkan kalian penasaran kenapa ini bisa jadi biru, masih biru, kalian bisa beri dia sudut seperti ini. Tapi kan video kali ini kita nggak butuh, jadi kita hapus saja. Tapi bagusnya seperti tadi sebenarnya, kita tahu sudutnya berapa. Tapi sebenarnya nggak butuh-butuh amat juga. Oke, lanjut aja. Kita potong bagian ini juga jangan sampai ketinggalan. Jadi kalian salah potong. Oke, sudah. Kemudian kalian buat garis di sebelah sini. Ini kalian taruh di sini. Oh, ini masih derajat. Ini keluar. Kita benar. Oke. Berarti emang harus seperti ini dulu. Kalian pilih kedua garis ini, kemudian kalian paralel. Kemudian kalian buat garis yang serupa di sebelahnya. Ya, nggak usah. Kalian pilih ini, kemudian kalian mirror, pilih ini, dan selesai. Jadi baru ketika kita kasih dia jarak 5, oke. Ini udah bisa. Kemudian kalian pilih ke bagian 3 arc point lagi, pilih ini,
kemudian ini mencuatkan ke dalam, dan ini mencuatnya ke dalam juga. Nah, kemudian bang, kenapa ini masih lancip? Gak apa-apa, kita bisa pakai ini. Oke, oke. Hah? Nih, yes. Tuh. Kok bisa ada ini ya? Apa? Apa ini? Oke, ternyata ini perintah masuknya. Kita iniin dulu, guys. Apakah masih ternyata? Ya, kemarin sih yang orang download juga. Eh, nah, kedua ini, eh, aku lupa ini harus disimetris dulu. Nah, seperti ini. Kemudian ini semuanya udah equal. Oh, belum. Ini semuanya udah equal. Kok masih kelihatan lonceng ya? Oke, kalian pilih ke sini, baru kalian consider. Ini tadi itu 10. Kemudian kalian pilih juga ini, dari titiknya, pilih kontrol, pilih ini, baru consider. Baru ini di angka 45. Ya, 45. Oh, secara diameter, guys. Oh, enggak, itu 20. 45 tuh yang ininya, guys. Nah, itu. Kita pendekin dulu. Oke, jika sudah, kalian pergi ke bagian circular, kalian ubah ini menjadi 3, kemudian pilih titik tengah, pilih apa yang akan kalian duplikat. Satu, dua, empat, lima, enam. Oke, kita pilih ini, 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 ini sama ini, seperti ini. Kemudian ini di 3 poin. Nah, sudah, dan pilih ini, kalian tenang, ini, tenang. Fully defined. Nah, mudah bukan? Ini buat kalian penasaran, takutnya kalian gak percaya ini 120 derajat. Oh enggak, beneran sudah 120. Kira-kira kenapa ya? Oh iya, apa sih? Secara ini juga sebenarnya lingkaran dibagi tiga 120. Nah, seperti itu. Kalau buat kalian yang gak percaya gitu.
Oke, kita lanjut ini ke part selanjutnya. Nah, di part selanjutnya ini tuh lebih mudah. Dan pilih MGS, kemudian calculate top line, lingkaran besar, dan ini, bantuan. Kemudian kalian ubah kedua lingkaran ini menjadi garis bantu buat kalian minta. Oke, aku lupa belum bikin 114, 80, 60, dan juga 40. Oke, yang besar dulu, yang angkanya cukup gede. Maksudnya tuh ini. Ada dua. Oke, kemudian kita bikin garis bantu ke atas saja. Cukup. Nah, di sini kita buat lingkaran, dua lingkaran ini dan bentuk ini serta ini. Oke, lanjut. Di sini kita gunakan lingkaran pertama, kemudian lingkaran kedua, dan lingkaran kedua serta seperti ini. Kemudian ini ada di 17, 26. Oke. 17 isi di sini serta ini 26. Kemudian ini di 14. Nah, kemudian kalian bikin garis dari titik ini atau lingkaran yang kedua. Emang ada bikin pusing ya? Supaya kalian nggak pusing, coba geser-geserin dulu ke atas. Tapi nanti usahain kalau kalian bikin begini kan, kalian rapihin ya, jangan begini ya. Dan juga bisa dinilai dari kerapihan kalian dalam membuat ini. Oke, ini 10. Nah, kemudian kalian print. Oke, kemudian kalian pilih circular, kalian pilih lagi titik tengah. Sorry, oke, udah. Ini, 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 dan ini. Dan di sini kita ubah jumlahan jadi 3. Damn. Pilih ini, pilih ini, pilih ini, dan pilih ini, pilih ini, dan pilih ini. Kemudian kalian pilih ini, tangan, dan ini, tangan, dan boom, fully defined. Mudah kan? Oke, lanjut ke part selanjutnya. Di sini part yang ketujuh itu yang ini, gambar ini. Oke, jadi
40, 170. Oke, enggak, ini tuh MMJS. Dan ini set, 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 set. Nah, kalian bikin bentuk seperti ini terlebih dulu. Kemudian kalian atur satuannya seperti ini. Kemudian ini juga 20. Kemudian kalian pilih mereka berdua, kalian equal. Ini 20 kan ya? Oh iya, 20 18 satu. Oke. Nah, ini kan udah nih. Tapi masih ada undefined karena kedua ini. Oke, ini terlebih dahulu kita equal. Kemudian kalian, nah ini kita akan belajar penggunaan linear sketch pattern ini. Kalian pilih linear, kemudian kalian ini tambahkan menjadi 5. Ini yang akan kita pilih adalah ini. 2 dan 3. Ini baru kalian ubah menjadi 25. Enggak, 28. Kenapa bang 28? Karena bisa kalian lihat di sini. 10 tambah 18, 28. Jadi space ini nempel ke sini. Gitu. Lanjut, di sini ada 5. Sekarang 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita tambahkan ke bagian yang sebelah sini ada 5. Nah, seperti ini. Lanjut, kemudian kalian tambahkan ini ke sini. Dan boom, selesai. Fully defined. Jadi cukup mudah ya. Lanjut ke gambar terakhir. Di sini kita akan membuat 6 panah ya. Di gambarnya seperti ini. Nah, di sini kenapa bang kita nggak pakai ini gitu sini. Nah ini tuh kenapa aku nggak pakai ini? Karena nanti ketika misalkan aku buat bentuk panah ya, ini kita bikin panah asal dulu, kemudian kita mirror, misalkan kita mirror ini, dan kita mirror about dan pilih garis ini. Nah itu nggak bisa. Jadi kita emang harus bikin mereka tuh nggak pakai itu gitu. Dia harus pakai garis bantu terlebih dahulu ke atas dan ke bawah seperti ini. Kemudian pilih keduanya di kanan, kita ubah jadi garis bantu. Selanjutnya kita pilih ini 180 derajat. Kemudian pilih ini, pilih ini, kita keluar. Nah ini kita sediakan. Kemudian kita bikin lagi, tambahkan di sini, dan boom. Ini dan ini kita ubah menjadi 6. Ini juga 3. Kemudian ini sama ini kita equal, dan ini juga kita simetris. Oke, selanjutnya kita pilih ini, kalian ubah menjadi 3. Kalian pilih garis bantuin ya, garis bantunya, kemudian usahakan ini lurus. Nah jadi ini nah begini aja. Kemudian kalian tempelkan garis bantu. Oke, terus ini pilih, kemudian kalian consider. Ini juga sama, consider. Ini kan namanya sama dong. Oke, jangan gitu. Ini kalian geser aja. Nah, sampai pilih. Kemudian kalian tinggal
trim. Nah, ini sama halnya dengan yang tadi. Jadi ketika kalian ukur, jangan sampai seperti ini, tapi harus miring. Tuh. Kalau beda-beda teman-teman seperti itu. Ini juga kayaknya tadi gara-gara aku trim. Sorry. Oke, sepertinya jangan dulu di trim. Tapi kita kasih smart dimension terlebih dahulu supaya seperti yang penting ini udah terhubung, baru kita trim. Kemudian karena jika sudah, kalian pilih mirror, kemudian kalian pilih semuanya di sini, pilih, dan boom, hasilnya seperti ini. Kemudian kalian pilih ini dan ini kalian pilih 36. Nah, ini masih. Nah, tuh 36. Aku udah hafal karena ini udah ngulang 2 kali, jadi ya. Oke, kelihatannya sih mas ini masih belum mau terhubung. Konsisten. Oh. Kemudian pilih ini. Jangan dulu deh. Ini sama ini udah equal kan? Ini kok bingung? Equal kan? Oke. Seperti itu. Sama ini juga udah simetris. Tapi jangan-jangan. Oke, aman. Kemudian kalian pergi ke linear. Ini kalian pilih ini dulu. Pilih ini. Ini juga ini. Kalian pilih semua ketiganya. Kecuali titik tengahnya guys ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Jika sudah, baru kalian geser titik tengahnya ke sini. Boom. Lalu kalian beri jarak di sini. Dan boom. Kemudian kita tambahkan jumlahnya jadi 3. Seperti ini. Dan checklist. Nah, jika udah, kalian tinggal hubungin aja semua garisnya. Boom dan boom. Lalu kalian pilih ini. Ya, kalian pakai react aja. Selesai. Kalian pilih ini dan ini equal aja. Kemudian kalian semakin mencari titik ini dan titik ini 25, ini dan titik ini. Oke, udah nggak usah teman-teman. Kemudian kalian pilih garis ini dan titik ini coincident dan boom, boleh define. Ya, cukup mudah dan menyenangkan ya. Jadi mungkin sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila penjelasan saya kurang jelas dan mungkin agak terburu-buru. Kemudian juga saya mohon maaf apabila ada saya salah kata dan membekas di hati kalian. Tolong dimaafkan. Mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Oh iya, ini harusnya masih belum fully defined. Harusnya kita confident terlebih dahulu.